Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Setiawan. Dan selamat datang kembali di akhir tahun lah ya. Di akhir tahun. Oke guys, jadi untuk tahun ini atau di akhir tahun ini atau di video kali ini, gue ingin melakukan video terhadap the best sneaker in 2018, atau dalam artian my pick on sneaker of the year. Nah, jadi kan orang-orang tuh banyak banget kan opini tentang sneaker of the year. Ada yang bilang parah, ada yang bilang Nike Air Fear of God, ada juga yang bilang ini, ada yang juga bilang itu, ada yang juga bilang React Element, ada yang juga bilang ini itu, ya banyak lah isanya. Tapi untuk pick gue sendiri, gue memiliki sesuatu yang menurut gue sih iconic dan bersejarah banget sih. Dan ini adalah satu sepatu yang dulunya tuh harganya segini, sekarang tuh juga lumayan naik sih. Dan gue yakin pasti bakal naik ke depannya. Oke, jadi sepatu itu adalah Nike Air Max 97 per 1 Sean Wotherspoon. 97 dan 1 hybrid lah istilahnya. Oke, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu dari segi desain ya, atau dari history dulu. Oke, dari history dulu deh. Oke. Jadi pada tahun 2017 Nike nge-invite 12 orang-orang yang kreatif untuk mendesain sepatu Air Max baru untuk dirilis pas Air Max Day ya. Dan kebetulan salah satu orang dari 12 itu adalah Sean Wotherspoon. Sean Wotherspoon adalah nama dari sepatu ini. Sean Wotherspoon kebetulan ada, bisa dibilang dia reseller lah ya, karena kan dia juga salah satu founder atau owner dari Round 2 Hollywood dan juga lain-lain. Round 2 itu adalah toko buy sell trade, dalam artian tuh bisa dibilang toko consignment tapi offline gitu. Dan jadi pada saat itu Sean Wotherspoon sendiri ternyata menang ya. Jadi Nike nge-invite 12 orang ini tuh sebagai revolutionaires. Kan revolusioner tapi belakangnya ganti R, jadi Rs gitu. Nah, jadi ini adalah sepatu yang dia desain. Kebetulan ini dia desainnya juga nggak sendirian, tapi bersama teman-temannya. Dan mereka brainstorm berjam-jam, berhari-hari dengan memakan pizza. Itu yang gue tahu sih dari mereka. Dan kalau kalian lihat ini warnanya tuh sangat bener-bener out of the box banget sih, unik banget. Dari kalian bisa lihat di sini lah untuk wave color, dan ini juga menggunakan material corduroy yang dimana ini kayak warna pelangi, tau gak sih, seperti ini. Dan juga di bagian atasnya kita bisa lihat ada logo wave atau logo ombak nih. Dan juga ini katanya sih ya, kata dia ya, ini dia tuh terinspirasi dari vintage Nike t-shirt, Nike windbreaker dan lain-lain. Dan kalau kalian tahu di bagian belakangnya ini ada tulisan VA/LA tuh, VA/LA. Jadi VA itu adalah Virginia, Richmond Virginia adalah tempat asal Sean Wotherspoon. Dan ada tulisan LA kan, VA terus ke LA, itu dalam artian dia tuh berpindah dari Richmond Virginia ke Los Angeles California. Jadi itu gokil banget sih. Dan terus kita bisa lihat di bawahnya, di sole-nya ini ada tulisan atau ada smiley face Nike. Jadi dia terinspirasi dari salah satu Nike vintage t-shirt yang bertulisan Have a Nike Day. Nah, seperti itu. Dan juga kalau kalian tahu, ini justru gue tuh baru beberapa hari setelah rilis atau tahu sepatunya itu gue baru nyadar bahwa ini tuh adalah gabungan dari Air Max 97 dan Air Max 1. 97 nya mana? 97 yang atas seperti ini kan. Yang bawahnya itu adalah Air Max 1. Nih, kebetulan gue punya Air Max 97. Jadi kita bisa lihat nih dari sole-nya. Jadi gue akan naruh di bagian sini deh, biar kita lebih gampang melihat. Oke, ini jadi adalah Air Max 97 yang aslinya, yang memiliki sole-nya tuh Air Max 97. Tapi kalau yang ini Air Max 1. Nah, Air Max 1 kayak gimana? Air Max 1 seperti ini. Ini adalah Air Max 1 Para, kalau kalian nggak tahu. Jadi sama persis tuh sole-nya, midsole-nya sama, dan juga bagian bawahnya sama persis. Patternnya sama, cuma warnanya doang yang beda.
Nah kalau yang dibandingin sama yang 97 tuh beda banget kan. Apakah lebih bagus 97 atau yang satu? Gue jujur lebih suka yang ini karena ini lebih apa ya, lebih bagus lah istilahnya. Kok ini kayak sporty banget gitu, gue gak terlalu suka sih, jadi kayak gitulah. Oke, so ya itulah perbedaannya gitu ya. Oke, terus dari segi desain sih kalau menurut gue sih ini bagus banget gitu loh, karena ini unik banget. Bahkan gue ngasih lihat ini ke salah satu teman-teman gue yang nggak terlalu demen sama sneakers gitu ya, atau nggak suka sama barang-barang yang notabene itu hype atau gimana gitu ya. Mereka tuh suka banget sama ini karena unik dan juga ini kan wave patch-nya bisa dicopot seperti ini, dan boom ada tulisan, ada logo Nike di bagian sini. Jadi ini bisa dibilang adalah sneaker of the year lah. Dan ngomongin sneaker of the year, kan kebetulan kita udah mendekati akhir tahun kan. Nah jadi gua dan Uncharted bekerja sama untuk melakukan New Year Sale. Nah New Year Sale kayak gimana? Let's check it out. Oke semuanya, jadi gue dan Uncharted bekerja sama untuk mengadakan New Year Sale. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah beberapa item yang akan diadakan di Uncharted_supply. Jadi pertama kita ada long sleeve Stussy seharga 145.000, ada juga t-shirt Stussy seharga 45.000, ada Supreme waist bag seharga 3 juta rupiah. Ini gampang banget di resell guys, jadi kalau misalnya kalian dapat ini gampang banget di resell di harga 4 sampai 4,5 juta. Habis itu ada Bathing Ape long sleeve seharga 400.000 doang, dan gak cuma ini doang tapi masih ada banyak lagi yang lain. Yang penting kalian langsung aja follow @Uncharted_supply. Oke. So ya, jadi itu adalah New Year sale-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan, langsung aja follow @Uncharted_supply untuk mengikutinya. Nanti bakal ada announcement dari mereka untuk melakukan event ini. Kalian cukup follow aja dulu, nanti update-nya akan di-update oleh mereka sendiri. Oke? Jadi kayak gitu. Oke, dan setelah itu kenapa gue pilih ini sebagai sneaker of the year? Kenapa nggak yang lain? Padahal masih ada banyak lagi yang lain, apalagi tuh kayak ada Adidas Dame Babe. Padahal kan gue juga mencintai Babe, tapi kenapa gue pilih ini? Sebenarnya sih gue ngeliat dari segi desainnya, dan ini agak gokil juga karena ini tuh didesain oleh seorang reseller yang gue agak bingung kenapa Nike mau melakukan itu, tapi ya bagus lah gitu. Itu udah sebuah improvement gitu. Karena ini sih katanya ya, kata yang gue lihat-lihat atau kata yang gue denger gitu, ini adalah pertama kalinya Nike berkolaborasi dengan seorang reseller kayak gitu, dan itu katanya membuat itu spesial. Dan ini resale price-nya, jadi kan retail price-nya $160 ya. Jadi itu pas Air Max Day atau pas launching The Sneakers Apps, kalau nggak salah itu baru rilis cuma 1000 pairs doang. Setelah itu pada Mei tahun ini, tahun 2018 dirilis lagi, dan gue kurang tahu kuantitas berapa, tapi yang jelas ini bisa dibilang lumayan limited karena resale price-nya ini gede banget. Jadi resale price-nya itu dulu pas pertama kali sekitar ya belum terlalu hype banget, itu cuma 5 juta, 5 sampai 6,5 juta. Tiba-tiba price-nya melonjak banget sampai ke arah 10 sampai 12 juta. Bahkan untuk size yang kecil, size 6, 5, 7 itu bisa dibilang mahal banget karena mereka sudah berada di angka 15 juta rupiah atau $1.000 atau $1.100 lah. Jadi ya itulah kenapa gue suka banget sama Sean Wotherspoon ini, karena warnanya itu rame. Kalian tahu sendiri kalau gue tuh sebagai orang itu lebih suka banget sama yang rame-rame, dan ini kita bisa lihat sini tuh rame banget men, desainnya bagus banget, dan juga perpaduan warnanya tuh one of a kind banget lah, dalam artian tuh kayak nggak biasa gitu loh, nggak jarang banget kalian bisa melihat sepatu yang seperti ini. Mentok-mentok paling parah pun juga, ini juga mereka tuh menggabungkan warna-warna yang terang kayak warna biru muda, warna pink, terus warna abu-abu dan putih. Ini menurut gue sih biasa gitu, walaupun memang ini warna-warni, tapi ini nggak sampai warna-warni ini gitu. Ini perpaduan warnanya tuh ada yang terang, warna kuningnya, dan juga ada warna coklat gelap di sini. Justru menurut gue sih itu adalah salah satu hal yang bikin ini spesial, karena gue juga adalah salah satu orang yang tidak terlalu me-value historinya, karena gue nggak peduli historinya kayak gimana, gue nggak peduli kayak gimana. Yang penting kalau misalkan sepatunya bagus untuk dilihat dan menurut gue itu keren, dan bagi diri gue sendiri gue suka, ya udah.
Karena kalau misalkan history itu atau value dari sepatu tersebut itu diukur dari bagaimana kalian mendapatkan sepatu itu atau seberapa inginnya kalian tuh pengen dapet sepatu itu. Jadi menurut gue sih value itu datang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi itu sih yang gue value dari Nike Sean Wotherspoon ini adalah dari desainnya. Dan ini juga hybrid. Jujur aja gue sebenarnya tuh nggak terlalu suka sama 97 karena soalnya. Soalnya tuh kayak aduh gila, ini kayak lu tau gak sih kayak kalau lu tancap paku ini kayak bisa meledak tuh. Jadi ya kayak gitulah. Jadi agak aneh gitu loh kayak gini. Jadi ya mungkin itulah salah satunya kenapa gue nggak terlalu suka sama 97. Dan kebetulan 97 yang ini kan dia kan bukan primate ya, bukan pakai corduroy materialnya. Ini kan kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang ya bukan kulit lah. Ini sakit banget, jujur sakit banget untuk dipakai. Kalau misalkan Sean Wotherspoon ini tuh dia tuh lebih empuk dan ini kan materialnya kan nggak neken kaki kalian kan. Kalau ini neken banget, dan ini kalau misalkan dipakai running sakit banget. Dan makanya dari itu gue lebih demen pakai Sean Wotherspoon karena lebih enak aja materialnya dan juga lebih halus. Tapi cuma kalau misalkan kalian ngerawatnya nggak bener, ini jahitannya bisa kelupas, material corduroy bisa rusak. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kayaknya itu aja guys untuk hari ini. Gue Yoshua Akaistawan dan itulah my sneaker of the year, Nike Air Max 97 and 1 Sean Wotherspoon. Oke guys, goodbye.